Dia nggak pikirin nasib kita. Itu dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi. Halo orang-orang penting, kembali di Ngobrol Penting, dan hari ini sedang terjadi kehebohan. Wow, buas. Dilemparin batu, Siapa? orang memaki-maki. Waduh. Aduh, gimana itu Bang? Jadi terjadi kehebohan di rumah Rocky Gerung. Oh, kenapa ya Bang Rocky Gerung? Pasca dia mengungkapkan, menyampaikan kalau Presiden Jokowi itu tit gitu. Oh, yang bajingan tolol. Iya. Gini. Jadi kalau menurut Abang nih, apakah yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu sebetulnya diperbolehkan, benar atau salah, atau gimana ya bilangnya? Ya. Mengkritik itu diperbolehkan. Betul. Kita boleh-boleh saja mengkritik. Perlu bahkan perlu gitu ya. Ketika kita mau mengkritik pemerintah, sekeras apapun diperbolehkan gitu ya. Termasuk dengan kalimat-kalimat yang mungkin tajam itu diperbolehkan. Iya. Rocky Gerung selalu menyampaikan bahwa dia mengatakan kalimat bajingan yang tolol itu adalah bagian daripada kritikan dia yang tajam. Boleh, tapi bagi gua itu tidak etis keluar dari mulut seorang yang mengaku sebagai akademisi. Oke. Tuh. Betul. Karena kata bajingan tolol itu masuk nggak di dalam frasa akademisi? Enggak gitu loh. Ketika seorang akademisi mengucapkan kata bajingan yang tolol, menurut gua di situ saja tidak mewujudkan, tidak mencerminkan kalau dia adalah seorang akademisi. Betul. Gitu. Ditambah lagi dia mau mengkritik, yang dikritik dia adalah pimpinan negara kita, begitu ya. Iya. Pimpinan negara ini kan membutuhkan marwah dan martabat bukan terhadap rakyatnya sendiri, tetapi dipandang oleh seluruh mata yang tertuju kepada Indonesia yang ada di dunia ini. Nah, bayangkan dampaknya ketika Rocky Gerung membicarakan bajingan tolol ini lalu terpublis ke seluruh dunia, orang tahu begitu ya. Maka orang akan berpikir bahwa seorang Rocky Gerung, seorang rakyat Indonesia, karena Rocky Gerung nggak dikenal juga di luar negeri kan begitu. Ya betul dong. Seorang warga negara Indonesia, rakyatnya mencaci maki presidennya sendiri. Iya. Dengan sebutan bajingan yang tolol. Berarti kalau tolol itu kan berarti adalah yang disampaikan adalah stupidity gitu loh. Kebodohan. Lebih dari bodoh gitu. Iya kan? Loh, kalau memang seorang pimpinan itu disebut tolol, bodoh begitu ya, dengan kata-kata begitu, bagaimana dia memimpin di negara kita begitu loh. Iya. Dia kan Menjatuhkan sekali ya. Ya seolah-olah rakyatnya ya memang tidak percaya sama sekali dengan pimpinannya, satu. Lalu rakyat ini terhadap si pimpinan ketika disebut dengan bajingan tolol, kalimat itu benar-benar seolah-olah menjatuhkan sang pemimpin, mendegradasikan. Bukan hanya mendegradasi, tapi membuat martabat seorang pemimpin di mata dunia itu Jatuh. jelek sekali. Itu, gue lebih sepakat dengan kalimat-kalimat yang boleh kenceng, itu boleh. Gue juga mengkritik kok terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Lo tahu sendiri kita juga lakukan itu. Tapi kita lihat-lihat kata-kata yang kita pilih juga adalah kata-kata yang satu pasti secara akademisi bisa diterima, kan begitu. Yang kedua secara akademis diterima, secara ilmiah juga bisa diterima. Tidak gaya-gaya preman. Betul. Ketika itu diucapkan bajingan yang tolol itu adalah kalimat-kalimat gaya preman. Gua kalau mau berantem sama orang, baru gua sebut tuh bajingan tuh. Gua kalau mau ribut sama orang, baru gua sebut orang tolol itu. Iya. Ya kan? Nah, berarti
Kalau gua lihat Rocky Gerung seolah-olah membuat suasana ini menjadi panas dengan kata-katanya dia gitu. Nah, Bang, tapi kalau misalnya nih minta sedikit pencerahan nih. Jadi ini kan dia di dalam suatu acara. Ya. Apa itu bisa dibilang, kan sekarang banyak yang bilang kalau ini disampaikan bukan di ruang publik, itu ya nggak apa-apa, istilahnya kalau di lingkupan teman-teman sendiri gitu. Nah, kalau ini dia di acara, di suatu acara itu masuknya ke ranah publik atau karena beritanya tersebar dulu jadi masuknya ruang publik? Ini dia kan mengucapkan itu di satu acara yang mana acara tersebut adalah acara publik kan, acara umum kan. Untuk orang gerakan aliansi apa itu kan Kerja. Buruh itu ya, Iya, aliansi buruh. Aliansi buruh itu kan satu gerakan demonstrasi yang mana mereka ketika berucap di sana ditujukan kepada publik agar publik melihat, agar menjadi atensi terhadap pemerintah. Jadi itu. Kalau gua gini ya, gua nggak setuju juga memang hal tersebut itu dibawa ke ranah hukum, diramai-ramaikan. Kalau gua ya sudah, ya bukan salah, nggak etis. Kalau niatnya tidak salah, niatnya gua anggap betul. Kenapa? Karena dia ingin mengkritik. Cuman yang tidak etis adalah ketika Rocky Gerung membuat kata atau frasa yang tidak etis untuk didengar. Itu aja lah sebenarnya. Jadi kalau dibilang hukum nggak bisa juga. Orang mau teriak ya itu udah masuk ke ranah hukum, ya udah kita serahkan lah ya. Tapi kalau bagi gua nggak setuju juga gua untuk itu dibawa ke ranah hukum gitu. Nggak Iya, Presiden Jokowinya sendiri ya, nanggepin juga ya. Terlalu terlihat konyol lah kalau dikit-dikit dibawa ke ranah hukum gitu kan. Ngapain sih Indonesia ini mau dibawa kemana sih? Kita semua ribut saling lapor, dikit-dikit ini udah mau menuju tahun politik ini, semua orang saling lapor. Isu, Bang? Isu siapa? Panji Gumilang. Enggak lah, kalau pengalihan isu enggak ya, memang mau masuk di mau masuk ke tahun-tahun politik itu akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, saling lapor, saling debat, saling argumen, saling saling bermusuhan lah. Yeah. Itu biasa itu terjadi. Tapi hal begitu janganlah dijadikan kebiasaan dulu, ya kan? Kalau sekarang udah bukan jadi kebiasaan lagi, Bang. Jadi budaya. Iya kan, orang dikit. Jadi sekarang tahu nggak, kehangatan kita dalam berrukun menciptakan kerukunan sesama masyarakat gitu, terhadap berwarga negara itu jadi kayak nggak tenang gitu loh. Kehangatan itu hilang gitu. Dulu kita itu bisa saling caci maki, lu goblok lu, ya kayak gua lah misalnya ya, kita lagi di tongkrongan, lu Batak lu, lu Cina lu, itu biasa kan. Lu Jawa lu, rasis lu, wow rasis, wah ini gua laporin kan, agak ngeri. Baper ya orangnya. Kita sekarang coba lihat, zaman Gus Dur memimpin, dia candaannya membawa hal-hal yang berbau dengan agama. Kan begitu kan? Iya. Lalu membawa kesukuan. Tapi asik gitu. Kita dengernya itu benar-benar warga masyarakat tuh bisa tertawa menikmati candaannya. Paham kalau itu candaan. Iya. Nah bukan sekarang pelintir jadi pelecehan. Betul. Gitu ya? Sekarang kalau ada orang yang ngomong begitu, weh dileceh, dibilang di penodaan agama, penistaan agama, disebut dengan menciptakan kegaduhan. Ya, gaduh itu yang bikin siapa? Terus kalau Abang bilang dikait-kaitin sama tahun politik gitu ya. Ini bahkan sampai ada yang bilang ada yang mengkritik, bukan mengkritik Rocky Gerung ya, tapi mengkritik Prabowo ya. Kenapa? Jadi Prabowo bilang kalau Presiden Jokowi kan mentornya dalam berpolitik gitu kan. Sempat ada yang Pak Prabowo bilang gitu kan. Sekarang dikritiklah Pak Prabowo sama sebentar. Coba. Ini siapa, Bang? Siapa itu? Nggak tahu gua. Ya pokoknya dikritik lah. Pokoknya dia dikritik, katanya bilang kalau lu menganggap Pak Jokowi itu adalah teman, mentor, kok lu Pak Jokowi diledekin, dikatain bajingan tolol, lu nggak marah sih? Wow, nggak mesti kan? Nggak mesti kan? Iya.
Aneh banget gitu ya. Kalau gua kira begini, ketika kita melihat ada apa namanya, ada seseorang yang mengkritik pemerintah gitu ya, mengkritik pemerintah dengan kata-kata seperti itu gitu ya. Misalnya kita kenal dengan Pak Jokowi lalu kita berteman dengan Pak Jokowi, apakah dengan harus kita membela untuk menunjukkan kita dengan melaporkan si Rocky Gerung lalu kita tekan Rocky Gerung baru kita akan terlihat seolah-olah disebut negarawan apa segala macam? Enggak juga. Iya. Dengan disebut dengan temenan kan enggak juga seperti itu. Karena konteksnya bagi gue begini. Sebenarnya yang dilakukan Rocky Gerung itu tidak ada salahnya. Gue ingin sampaikan itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu tidak ada salahnya. Maka gue nggak sepakat juga dengan orang-orang yang melapor. Dia ketika dia mau mengkritik pemerintah ya itu sah-sah saja, silakan. Tetapi terhadap kritikan terhadap seorang kepala negara, oke, gunakanlah kata-kata yang benar-benar akademis, yang benar-benar tidak menyinggung pendukungnya. Karena kalau kita lihat bahwa Rocky Gerung ketika dia mengucapkan itu dengan tujuan untuk menyinggung pendukungnya gitu, ya pasti akan akan jadi problem, akan jadi masalah. Karena Presiden Jokowi juga seorang manusia, dia punya harkat dan martabat yang melekat terhadapnya. Gini, gue sebagai seorang advokat misalnya, orang mau hina gue apa aja boleh. Pablo, lu nggak becus lu jadi advokat, lu nggak bener lu jadi advokat. Yeah. Advokat lu apa namanya ketika sidang nggak keren, lu nggak bagus lu. Itu kritik. Itu namanya kritik. Yeah, ketika dia kritik mengarah kepada terhadap profesi gua sebagai seorang advokat begitu ya. Lu nanganin ini klien kenapa sih bisa sampai di penjara misalnya kan begitu. Lu nanganin ini klien kenapa sih bisa sampai kalah misalnya. Itu boleh. Atau misalnya gue bisnis gitu, ketika gue melakukan satu kebijakan di kantor gue, misalnya gue di perusahaan gue, orang kritik, kenapa sih lu terlalu sampai merugi misalnya, itu boleh, itu mengkritik namanya. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba ngomong si Pablo itu bajingan yang tolol, pasti gue ngamuk. Karena udah menyentuh pribadi. Karena itu kita orang Sumatera, harga diri diletakkan setinggi-tingginya di atas kepala. Ketika itu melekat kepada diri kita, lalu kita dihina, wah ini Pablo Benua ini misalnya katakan manusia tolol, manusia bego, misalnya nih, ya pasti gue marah. Yang bahkan kalau mungkin ada satu video yang kita pernah buat gitu ya. Cuman kayaknya nggak jadi tayang yang gua sampai ngomong ya kan ada orang yang bilang gua goblok aja gua marah. Kenapa? Karena jelas gua itu tes IQ itu berapa orang-orang sih banyak yang tahu lah. Kan gitu. Nah pasti marah lah gua kalau gua digituin. Betul kan? Betul. Tapi kalau pembelaannya Rocky Gerung katanya dia tidak mau menyerang Pak Jokowi secara pribadi, tapi dia menyerang kalau presiden itu adalah sebuah profesi, sebuah lembaga gitu ya. Betul. Itu sepakat. Itu kan adalah ucapan Rocky Gerung untuk menghindari delik. Ngerti gak? Itu adalah gayanya Rocky Gerung lah. Dia sampaikan itu untuk menghindari delik. Bahwa yang gue serang adalah jabatan kepresidenannya, bukan personalnya. Apakah sebuah jabatan bisa disebut bajingan? Kembali lagi, ketika bajingan itu diucapkan, kan Rocky Gerung mengatakan bahwa bajingan itu adalah pekerjaan yang mulia lah, apalah segala macam. Dia buat satu biasalah pembelaan dan sebagainya. Kalau kita mau bicara itu, pekerjaan yang mulia itu bisa dilekatkan kepada personal seseorang. Bajingan itu adalah ucapan untuk seseorang terhadap individu, terhadap satu personal gitu. Ya begitu. Tidak bisa diucapkan dengan satu lembaga, satu badan, satu jabatan.
Apalagi kalau misalnya pada saat dia mengatakan bajingan tolol itu dia menyebutnya Jokowi ya, bukan presiden kita gitu. Oh iya, itu jelas. Itu kan hanya upayanya dia untuk menghindari delik. Tapi it's okay. Gua kembali lagi, apapun alasannya, gua tidak setuju juga kalau dia dilaporkan. Dia nggak apa-apa, biarin aja. Cuman mungkin orang-orang sekitarnya bisa mengingatkan. Itu aja sih. Bisa mengingatkan. Iya kan? Karena lembaga. Tapi kalau misalnya nggak dilaporin, Bang, istilahnya sekelas Rocky Gerung aja berbicara seperti itu, gitu ya. Terus tidak dilaporin, berarti terjadi pembiaran dong. Bukan terjadi pembiaran. Begini, kalau kita laporkan, kita akan membuat satu kebiasaan budaya. Setiap di tahun politik itu selalu lapor. Jadi Gua rasa cara yang lebih tepat untuk kasusnya apa? Bukan kasusnya apa? Kejadian Rocky Gerung ini apa, Bang? aliansi yang berteriak-teriak kemarin, yang sampai datang ngelemparin rumah Rocky Gerung apa segala macam. Udah. Aturkan jadwal, undang Rocky Gerung, ngobrol, duduk bareng. Udah itu udah paling tepat. Udah, itu udah paling tepat kok. Iya. Jadi biar ketemu dengan titik terang. Gua pengen di politik tahun depan ini kita benar-benar mengalami satu suasana yang tenang, Mungkin nyaman gitu. Rocky Gerung pun, maksudnya abang mungkin gini ya, ada kejadian seperti ini, langsung yuk diajak duduk bareng, jangan tahu-tahu ujung-ujung langsung laporin. Ya, gitu. itu maksud gua. Kalau Gitu. misalnya setelah diajak ngobrol masih ngeyel baru laporin gitu kali ya. Polisi itu banyak kerjaannya, gitu loh ya. Banyak kerjaan yang jauh lebih penting, jauh lebih untuk melayani masyarakat, bukan melayani tahun politik ini saja, gitu loh. Iya benar. Jadi jangan kita berpikir bahwa dengan kita buat laporan semua berlabuh di situ tuh akan membuat Indonesia makin baik. Enggak, belum tentu. Kan gitu. Ya, Rocky akan selalu muncul Rocky Gerung lainnya gitu loh. Itu tetap itu patternnya. Apalagi suatu perbuatan dihukum itu berdasarkan yang muncul dari pikirannya. Seorang Rocky Gerung dia mengucapkan itu gara-gara pemikirannya, gara-gara ucapannya, lalu dia dipidanakan gitu ya. Apakah menyelesaikan masalah? Akan merubah pikirannya, pola pikirnya? Enggak. Jerah mungkin, tapi pikirannya nggak akan pernah berubah. Iya sih. Betul nggak? Untuk mengubah pikiran itu, maka kita harus riset isi kepalanya dia. Gimana cara riset isi kepala? Kan nggak bisa. Gitu. Jadi, apakah dengan membuat laporan polisi menyelesaikan permasalahan? Tentu tidak. Sehingga kalau memang mau, ya duduk bareng supaya dia mengerti maksud orang-orang yang berdemo, dan orang-orang yang berdemo juga mengerti maksud apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Jadi segala sesuatu yang muncul dari pemikiran, bentuknya pendapat, kritikan, kalimat, jangan ujuk-ujuk dibawa ke dalam pidana. Itu loh maksud gua. Nah, oke, setuju. Terus lanjut lagi, Bang. Pengen nanya dulu sih, Rocky Gerung ini pernah mencalonkan diri atau ikut jadi masuk ke pemerintahan gitu nggak sih, Bang? Belum, nggak tahu gua, kayaknya belum. Kenapa sih, Bang? Maksudnya? Kayaknya oposisi mulu. Belum. Tapi nggak pernah mau jadi bagian dari pemerintahnya itu loh gitu, Bang. Itu juga gua banyak yang nanya kepada gua. Ya memang nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan. Tapi dalam istilahnya lu nggak akan, kalau lu nggak bener-bener nyemplung jadi bagian dari sesuatu, nggak akan pernah tahu di dalam itu seperti apa gitu kan. Gini, oposisi itu harusnya timbul dari seluruh masyarakat. Sebenarnya kalau menurut gue ya, di dalam satu ilmu sosial dan politik, maka kita itu setiap warga negara harus memunculkan argumentasi atau jalan pikiran alternatif di dalam pikiran kita, sehingga ketika ada satu kebijakan yang kita harus lakukan adalah kita cari jalan lain, kita cari pemikiran lain. Tujuannya untuk mencapai suatu konklusi yang terbaik. Gitu. Nah sekarang kita menggaji pemerintah untuk berjalan melalui pajak yang kita bayarkan. Betul. Ya kan? Bukan kita yang diatur oleh pemerintah, tetapi kita yang mengatur pemerintah dalam perundang-undangan, dalam peraturan yang dibuat di dalam pemerintahan untuk kebijakan-kebijakan begitu. Sehingga kalau ada yang salah, memang wajib untuk kita tegur, wajib untuk kita kritik.
dan itu diperbolehkan, sah, itulah disebut dengan negara demokrasi. Itulah. Karena kita membayar pajak, disebut pajak, bukan upeti. Kalau upeti itu maka kewajiban seluruh orang, berarti di dalam satu kerajaan atau sistem feodalisme, kalau kita disebut dengan upeti, maka kita akan menganggap bahwa si raja ini adalah yang kita layani. Betul. Nah, kalau sistem presidensial seperti yang kita lakukan di Indonesia saat ini dengan konsep demokrasi, maka kita sebagai rakyat ini diberikan sebebas-bebasnya mengeluarkan pendapat. Yang mana pendapat-pendapat tersebut untuk membangun, bukan pendapat-pendapat yang jatuhnya menghina, menjatuhkan harga diri para pejabat. Nah, itu nggak baik juga. Kayak begitu. Ya kalau kita mau membangun itu ya kasih pendapat-pendapat terbaik. Kan begitu. Berikan pendapat-pendapat yang terbaik. Intinya, gua sih nggak terlalu permasalahkan masalah Rocky Gerung harus mengkritik. Karena orang-orang seperti Rocky Gerung ini kita perlukan. Negara ini perlukan, pemerintah itu perlukan sebagai bentuk penyeimbang. Jadi siapapun yang ada di tampuk kekuasaan, yang ada istilahnya di kursi kepresidenan, Rocky Gerung akan tampil sebagai oposisinya terus gitu ya? Justru akan mendukung dia. Justru untuk nextnya mungkin bukan cuma Rocky Gerung, mungkin ada Pablo Benua juga di sana. Oke. Gitu. Jadi lebih ramai lagi dong. Bukan. Karena memang itu konsep kita sebagai seorang warga negara harus lakukan itu. Sekarang kita harus menjadi yang terbaik dong. Kita harus memberikan yang terbaik kepada pemerintah kita supaya mereka itu bisa berjalan dengan lancar, tanpa problem, tanpa masalah, kan begitu kan. Kalau ada kebijakan-kebijakan kalau menurut kita yang merugikan rakyat, kenapa kita tidak berbicara? Kenapa tidak kita kritik gitu loh? Tapi lu pengen nggak ngelihat Rocky Gerung masuk ke dalam pemerintahan? Justru gue pengen Rocky Gerung itu dipertahankan dengan gayanya dia seperti itu. Yang pasti gue yakin nih suatu saat nanti Rocky Gerung akan bertemu sama gue tatap-tatapan di satu meja untuk seru sih. Gue juga pengen lihat sih. Yang katanya IQ lu 193 kan, lo ketemu Rocky Gerung gimana nih? Berargumennya tuh seru. Kalau itu sih udah ketahuan, itu udah pasti ketahuan. Ya mudah-mudahan Rocky Gerung nonton kan, rumah deket kan, sama-sama di Sentul. Mampir lah bang, gitu ya, ngobrol sama kita. Dan sebenarnya hal itu udah pernah, tapi mungkin tidak terpublis saja. Oke. Kalau gitu, kalau gue sih pengen sekali-sekali ngelihat Bang Rocky nih masuk ke pemerintahan. Pas dia di pemerintahan tuh kayak apa gitu, sepak terjangnya. Enggak. Kalau gue malah nggak setuju. Tidak perlu tahu. Gini, untuk menjaga kemurnian kritik yang muncul dari Rocky Gerung, maka dia jangan kita dorong dia untuk masuk ke dalam pemerintahan. Kalau kita dorong dia masuk ke dalam pemerintahan, justru jadi tidak murni. Dia pasti punya politik kepentingan di dalam. Biarkan orang-orang yang tidak tahu isi pemerintah itu seperti apa, biar mereka ungkap, mereka bicara. Bisa nggak dibilang Rocky Gerung ini sebetulnya perwakilan suara rakyat Indonesia? Sebagian bisa. Bisa. Dan tahun depan Pablo juga akan seperti itu. Gue dukung bang. Jadi apa? DPR. Tapi kalau seandainya gue dilaporin, dia ya yang Oke deh. Mudah-mudahan Bang Rocky cepat selesai permasalahannya dan itu bukan permasalahan lah. Itulah. Udahlah, nggak usah lapor-lapor lah, bikin malu aja sih. Kadang-kadang ya gue bilang gitu. Ini urusan sepele doang kok. Hanya tidak etis saja, bener. Bukan apa-apa. Apapun yang dia ucapkan itu. Kalau dia ucapkan dengan bajingan, tolol begitu itu nggak etis lah. Tapi kalau mengkritik mau setajam apapun itu sah, boleh. Aja terus. Boleh, gue dukung itu. Oke. Ya, mudah-mudahan Bang Rocky Gerung juga mau nih hadir ngobrol bareng kita ya. Boleh. Oke, thank you Bang Pablo, thank you orang-orang penting buat hari ini. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.